MUI pastikan Yahya Waloni bukan ustadz. Rumah sakit segera kembalikan Waloni ke penyidik. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan kembali untuk membahas Ustadz Yahya Waloni ya guys. Aduh, sorry, ternyata dia bukan Ustadz lagi guys. Jadi saya akan membahas Pak Yahya Waloni yang kemarin sempat ketangkep guys. Dan kemudian ada kabar yang mana dikatakan bahwa dirinya sudah tidak diakui lagi sama MUI, bahwa dia itu adalah seorang ustadz. Ya memang kalau menurut saya ya, dari sudut pandang saya, dia ini memang bukan tokoh agama. Kenapa bisa? Karena seorang tokoh agama itu tentunya harus memiliki attitude yang tinggi melebihi jemaatnya. Seorang tokoh agama itu harus menjaga mulut dan perkataannya melebihi orang yang diajarnya. Tetapi ini berbanding terbalik. Banyak orang-orang atau umat-umat Islam yang mereka menjaga sekali hidupnya, mereka menjaga sekali omongannya supaya apa yang diperkatakan gak menyakiti orang. Tetapi ini justru tokoh agamanya dengan gampangnya mengungkapkan hal-hal yang buruk tentang orang Kristen, tentang agama Kristen. Nah, ternyata setelah ditangkap nih, Pak Yahya Waloni yang kemarin sempat keluarkan jurus silat lah, keluarkan jurus-jurus yang banyak itulah, ternyata ketika ketangkep, beliau sakit-sakitan guys. Dan sekarang kita akan melihat, ternyata Pak Yahya Waloni sudah tidak diakui lagi dirinya sebagai ustadz. Nyesek banget ya. Ini sama aja udah jatuh ketimpa sama tangga. Kita langsung aja nonton atau membaca beritanya. Dalam berita ini yang ditulis oleh suaramalang.id, teman-teman. Di sini ditulis secara jelas. MUI tegaskan bahwa Yahya Waloni bukan ustadz. Ilmunya belum masuk standar. Waduh. Sadis perkataannya guys. MUI tegaskan Yahya Waloni bukan ustaz. Dia bukan ustadz. Dan ini disampaikan langsung oleh MUI. Dan dikatakan sini ilmunya belum masuk standar. Ya memang belum terverifikasi sebenarnya. Itulah yang saya bilang dari kemarin-kemarin. Kalau dalam Kristen, pendeta itu jelas-jelas ada standarnya. Kalau dia belum belajar betul-betul tentang Alkitab, ya dia nggak bisa jadi pendeta. Dan juga dia berceramah pun provokatif, dan misalnya juga sikap hidupnya kacau, tukang mabuk dan lain-lain, tentu dia nggak bisa jadi pendeta. Nah sekarang teman-teman, ini ternyata mungkin apa yang saya sampaikan sudah didengar dan kemudian dikatakan MUI tegaskan Yahya Waloni bukan ustadz. Dan ini memang makjelb banget nih guys. Ilmunya belum masuk standar. Nah ini jelas ya. Ini ditulis Minggu 29 Agustus 2021. Wah sepertinya ini saya agak telat ini bahasnya. Sudah dari beberapa hari yang lalu ternyata guys. Oke, dikatakan terkait kasus penistaan agama yang dilakukan Yahya Waloni, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kholil Nafis angkat bicara. Menurut Kholil, Yahya tak bisa dikategorikan sebagai ustaz, lantaran ilmunya terbilang masih kurang. Pada program Apa Kabar Indonesia Malam yang tayang di TV One, label ustaz seharusnya tak diberikan ke sembarangan orang. Jadi menurut MUI ini jelas-jelas bahwa ustadz ini memiliki kriteria tertentu dan Yahya Waloni tidak termasuk di dalamnya. Sekali lagi saya katakan, Ustadz Yahya Waloni tidak masuk ke dalamnya. Jadi dia udah disangkal nih sama MUI ini. Kita lanjut ya. Bahkan kata dia di Timur Tengah status tersebut hanya diberikan kepada penceramah yang telah menyelami ilmu agama secara akademik. Nah ini benar banget. Memang harus orang yang memiliki syarat akademik yang artinya dia belajar betul-betul tentang itu, dialah yang bisa menyandang ustadz ini. Sekalipun arti ustadz adalah guru,
Tetapi bukan berarti semua guru bisa disebut ustadz. Tentunya itu memiliki sebuah makna khusus bagi orang-orang muslim. Dan sebaiknya memang diberikan standar semacam ini. Seperti seorang dokter, memang banyak orang yang bisa menyembuhkan mungkin dengan metode mereka. Tetapi orang akan lebih tenang ketika dipegang oleh seorang dokter yang memang belajar tentang kedokteran. Yaitu semua orang pasti tahu hal itu gitu. Ini pertanyaan terakhir, apakah Yahya Wahloni pantas disebut ustadz? Khalil menyebutkan MUI memiliki kriteria sendiri untuk memastikan penceramah layak disebut ustadz atau tidak. Namun yang pasti Yahya tidak masuk ke dalamnya. Sekali lagi, namun yang pasti Yahya tidak masuk ke dalamnya. Kalau itu, Yahya Wahloni bukan ustadz berstandar MUI. Kalau di luar disebut ustadz sangat luas tentang terminologi ustadz, tegasnya. Khalil juga menyarankan ketimbang mengundang penceramah yang gemar memaki agama lain, bakal lebih baik jika masjid atau kelompok masyarakat mengundang penceramah yang menyejukkan hati dan mampu menebar inspirasi kepada umat. Nah, ini seperti apa yang saya sampaikan dalam video saya yang ini, mungkin kita bisa dengar sekali lagi. MUI pastikan Yahya Wahloni bukan ustadz rumah sakit, segera kembalikan Wahloni ke penyidik. Orang-orang Islam sendiri yang pada akhirnya menentang ceramah-ceramah dari Ustadz Yahya Wahloni yang memang ajarannya nggak sesuai dengan agama Islam. Dan bahkan Islam menjadi buruk citranya ketika melihat figur seorang Yahya Wahloni yang hanya bisa maki-maki tanpa bisa mengajarkan yang benar. Memang ini fakta yang terjadi ya. MUI itu terkesan diam 1000 bahasa ketika melihat atau mungkin sengaja membutakan mata ketika melihat Yahya Wahloni yang ngomongnya hanya tebaran kebencian doang. Karena kalau jemaat dengarkan model provokasi gitu, kita malu guys, malu banget kok bisa ada pendeta mulutnya kotor kayak gini. Tapi kenapa ya dari sudut pandang MUI hal-hal kayak gini kok nggak masalah gitu loh. Kita harus tahu ya bahwa yang haram itu mulut kotor, bukan hanya sekedar makanan-makanan doang. Saya rasa saya setuju dengan Dewi Tanjung yang mengatakan hal ini untuk MUI supaya memblokade atau memblokir akses Yahya Wahloni mendapatkan panggung dalam ujaran kebenciannya. Cuman kalau sudah mulai mengajar ke doktrin Allah, doktrin Yesus, mengajar tentang hal-hal yang prinsip dalam Kristen, ya banyak kelirunya. Karena kan masih kosong isi kepalanya. Nah teman-teman, memang benar ya. Bagaimana kita harus melihat seseorang. Bisa saja di dalam Kristen pun terjadi seperti itu. Mungkin dia baru saja dari agama sebelah, kemudian masuk ke Kristen, dia belum tahu banyak tentang Kristen, kemudian kita kasih mic untuk berceramah, dan kemudian yang diajarkan adalah ajaran-ajaran yang sesat. Ini jelas sangat-sangat merugikan Kristen itu sendiri. Apakah ada versi Yahya Wahloni dalam Kristen? Ya ada. Makanya kita harus hati-hati. Lebih baik yang baru masuk ke dalam Kristen belajar baik-baik tentang kekristenan sebelum mengajar. Begitupun juga untuk mereka yang tiba-tiba pindah ke dalam agama Islam, sebaiknya dia belajar sungguh-sungguh tentang Islam. Kemudian setelah itu bolehlah menyampaikan ini atau pengajaran Islam kepada banyak orang. Yang disayangkan sekarang adalah banyak orang yang ngaku dirinya mualaf. Kemudian dia tidak belajar baik-baik dan dia mengajarkan bukan tentang agama yang dia imani, tetapi mengajarkan agama Kristen yang bahkan dia sendiri nggak imani dan tinggalin gitu. Dan parahnya lagi, ada umat yang mendengarkannya. Justru gini menurutku ya, Yahya Wahloni itu ngajar di panggung, di mimbar, ngajar umatnya, jemaat. Kalau saya jadi jemaatnya, saya tersinggung dong. Kenapa saya tersinggung? Lah, dia ini baru seumur jagung masuk Islam kok ngajarin saya yang udah dari kecil dari Islam. Kan harusnya gitu. Yahya Wahloni yang harusnya belajar sama umat Islam yang sudah dari kecil Islam dan yang sudah belajar baik-baik. Jangan kebalik. Dan teman-teman Kristen juga seperti itu. Mari kita belajar kekristenan baik-baik dari mereka yang benar-benar belajar kekristenan. Bukan mereka yang ujuk-ujuk punya mic untuk berkhotbah di mimbar. Terima kasih, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Supaya kita mengundang juga orang-orang yang memang benar-benar
dia itu mengajarkan tentang Kristus ya. Bukan tentang Kristus plus yang artinya Kristus yang palsu, Kristus yang lain, yang artinya itu hanya Kristus imajinasi, yang mana tidak ada dalam sejarah sebenarnya tapi di karang-karang. Nah, kita belajar jangan dengan hal-hal atau orang-orang yang mengimani hal seperti itu. Tapi kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, bahwa Yesus Kristuslah yang selalu menyelamatkan kita, dan itu fakta, bukan hoax. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.